Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal persiapan tes bahasa Inggris BUMN 2023. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal dan saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk menjawab dulu. Lalu nanti kita pause dan bisa kita bahas selanjutnya. Oke, langsung saja soal nomor 1. Teman-teman bisa pause atau ikuti timer ini. Oke, kita baca soalnya ya. See blah 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 a book when I arrived. Jadi ini terjadi pastinya di masa lampau karena ada I arrived. Itu adalah verb 2 dan jawaban yang benar adalah was reading. Kenapa? Karena ini merupakan past continuous yang mana subjek was atau were ditambah verb ing itu merupakan rumusnya. Nah, ini terjadi ketika di masa lampau setelah ada atau sebelum ada action yang lain. Nah, di sini kan saya datang. Nah, dia membaca buku ketika saya datang. Tapi di masa lampau dia sedang membaca buku ketika saya datang. Seperti itu. Jadi yang benar adalah was reading. Nanti kalau teman-teman menemukan soal-soal yang lain yang bentuk polanya seperti ini, maka jawabannya itu adalah past continuous. Nomor 2, coba teman-teman perhatikan dan bisa dikerjakan mulai sekarang. Oke, baiklah. Coba kita perhatikan di sini ada school principals bla 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 at school. School principals itu adalah para kepala sekolah. Dia ngapain di sekolah? Nah, pilihannya adalah is working, work, going to work, maybe working. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah suatu kalimat itu harus mempunyai subjek dan verb. Minimal harus mempunyai subjek dan verb. Di sini kita lihat yang mana subjeknya, pastinya itu orang, yaitu school principals atau kepala sekolah. Nah, di sini yang belum ada adalah verb-verbnya atau kata kerja, maka kita harus mencari kata kerja yang sesuai. Yang mana yang kata kerja? Yang A coba kita lihat is working, iya betul, tapi yang tidak sesuai adalah dia menggunakan is. Sedangkan subjeknya itu kita perhatikan ada S di belakangnya, principals, yang mana itu menunjukkan jamak. Maka verb yang kita cari adalah yang sesuai dengan subjek jamak, yaitu work. Coba kita lihat principals, ada S di belakangnya, maka kita menggunakan work. Beda lagi jika principal satu orang, maka kita menggunakan works. Oke, paham teman-teman? Lanjut ke nomor 3, bisa dikerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini yang ditanyakan adalah what is the topic of the paragraph? Jika menemukan soal seperti ini, yang teman-teman perlu lakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Jangan langsung membaca teksnya, karena akan memakan waktu. Topik biasanya ada di paragraf pertama atau di kalimat pertama. Maka teman-teman yang perlu dilakukan adalah membaca kalimat pertama di paragraf ini.
yaitu in Montana and Wyoming, a cowboy's life is harder in the winter than in other seasons. Oke, jadi dia bilang kehidupan cowboy itu lebih sulit di musim dingin daripada di musim-musim lainnya. Nah, ini merupakan topiknya. Kemudian untuk mencari tambahan, kita cari ternyata di selanjutnya itu ada penjelasan spring, July, and August in the winter. Jadi dia menjelaskan kehidupan cowboy di musim-musim spring, di bulan Juli dan Agustus, dan di musim dingin atau winter. Maka yang paling tepat adalah jawaban yang C, the life of cowboy throughout the year. Kehidupan cowboy selama 1 tahun penuh. Seperti itu. Kalau yang A itu kurang cocok karena itu tentang how to care of animals in the winter. Bagaimana merawat peliharaan atau binatang di masa musim dingin. Untuk yang B juga kurang tepat karena cuma ada spring and fall seasons in Montana, bukan seluruh musim-musim lain. Kemudian yang D cuma winter. Dia menjelaskan tentang winter, musim yang ekstrim, tidak ada tentang cowboy, kehidupan cowboy, seperti itu. Kemudian soal nomor 4, coba bisa dijawab dulu. Oke, baiklah, nomor 4 ini merupakan soal tentang vocabulary. Jadi teman-teman harus tahu vocabulary dan artinya. Kita baca dulu. The director is having a meeting with the investors as the company would like to bla 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 operations. Jadi di sini tentang direktur yang mempunyai meeting dengan investors karena perusahaannya ingin apa? Ingin titik-titik bisnisnya. Oke, yang paling tepat adalah expand atau memperluas bisnisnya. Kalau yang A kurang tepat karena artinya itu mengeluarkan atau membelanjakan. Yang B expense itu artinya bentangan atau bidang yang luas, dan yang D expense itu pengeluaran. Dan kita lihat di sini kalau ada to itu harus diikuti verb bukan noun. Jadi yang paling tepat itu adalah C yang verb. Dan verbnya itu harus infinitif atau verb 1. Sedangkan yang A juga verb 1 tapi kurang tepat karena maknanya yang tidak tepat dengan konteks. Jadi yang paling tepat adalah C, expand. Nomor 5 coba bisa dikerjakan dulu. Baiklah, nomor 5 ini adalah tentang grammar. Kita lihat titik-titik. Jadi kita hanya perlu melihat sebelum titik-titik tersebut ada kata everybody. Jadi everybody itu secara grammatical dia adalah singular. Maka kita pilih verbnya yang singular yang mana? Oke, yang A ini salah ketik ya, have enjoyed harusnya. Yang singular hanya yang D, enjoys. Yang lainnya itu adalah plural, verb untuk plural. Jadi everybody enjoys. Misalnya lagi everyone enjoys. Jadi kalau ada kata everyone, everybody itu menggunakan verb singular. Yang A kurang tepat karena have itu penggunaannya subjek plural. Kemudian yang enjoy juga subjek plural. Are enjoying, are itu adalah subjek plural. Maka yang paling tepat D, enjoys. Nomor 6 bisa langsung dikerjakan.
Oke, ini juga tentang vocabulary. Jadi vocabulary yang sesuai konteks kalimat yang ada. Kita baca dulu. He was so surprised. Surprised itu kaget. By the things happening so fast. Jadi sesuatu itu terjadi sangat cepat. That he had a look of bla 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 on his face. Jadi mukanya gimana kalau kaget? Nah, pastinya yang C, puzzlement, kebingungan. Kalau yang A kurang tepat karena artinya ketakjuban, yang B artinya kekaguman, dan yang D artinya kegembiraan. Jadi kita harus tahu dulu, kaget, dia surprise, jadi dia ekspresi mukanya gimana? Yaitu kebingungan. Yang C. Nah, pada benar berapa? Coba komen. And then jangan lupa untuk mengikuti karena akan ada soal-soal yang lain yang akan dibahas selanjutnya. Terima kasih.